Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan Ibu harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran Anda terlebih dahulu. Aidil Mahesa, Aldi Saputra, Alfikri, Dini, Diki, Sukri. Sakit? Sudah ada yang menengok Sukri tersebut? Belum? Dan Ibu harapkan kepada ketua kelas silahkan untuk dijenguk si Sukri tersebut untuk melihat keadaan si Sukri. Kalau seandainya si Sukri masih sakit, maka kita akan bersama-sama untuk menjenguk si Sukri tersebut ke rumah si Sukri, agar Sukri tersebut bisa tetap semangat dalam menghadapi penyakit yang dideritanya, dan juga bisa kembali bersama-sama dalam mempelajari pembelajaran kita. Baiklah, selanjutnya Ibu masuk kepada pembelajaran. Selanjutnya pembelajaran kita tentang suf'ah. Ya, suf'ah. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitunya siswa mampu menjelaskan pengertian dari suf'ah, rukun suf'ah, syarat suf'ah, dan dalam Islam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hikmah dari suf'ah tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu masuk kepada pengertian dari suf'ah tersebut dalam Islam, di mana as-suf'ah ini yang berasal dari kata asyafu yang berarti ad-damu, yaitunya menggabungkan. Karena pada zaman jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun didatangi oleh tetangga dan sahabat untuk meminta suf'ah dari apa yang telah dijual. Sedangkan suf'ah ini menurut syara ialah pemilikan barang suf'ah oleh Syafi'i sebagai pengganti dan pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan nilai yang dibayar oleh pembeli lainnya. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian suf'ah ini ialah as-suf'ah ini ialah penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lainnya supaya dijual kembali kepada pihak yang berserikat dengan paksaan terhadap benda syirkah. Itulah yang dinamakan dengan suf'ah. Selanjutnya Ibu masuk kepada rukun-rukun suf'ah. Rukun suf'ah ini ada 3. Yang pertama yaitunya masbuh, yang kedua yaitu safi', dan yang ketiga yaitunya masbuh minhu. Dari rukun yang pertama yaitunya masbuh. Masbuh ini ialah benda yang dijadikan barang asy'ufah tersebut. Benda-benda yang dijadikan barang asy'ufah tersebut. Yang kedua, rukun yang kedua yaitunya safi', di mana safi' ini ialah orang yang akan mengambil dan menerima suf'ah tersebut. Orang yang akan mengambil dan menerima suf'ah tersebut. Itulah yang dinamakan dengan safi'. Rukun yang ketiga ialah masbuh minhu, di mana masbuh minhu ini ialah tempat mengambil suf'ah. Nah, tempat mengambil suf'ah. Selanjutnya Ibu masuk kepada syarat suf'ah dalam Islam, di mana syarat suf'ah dalam Islam ini yang pertama ialah masbuh. Masbuh ini ialah benda-benda yang dijadikan barang
as-suf'ah, barang-barang yang disuf'ahkan tersebut berbentuk barang tetap atau ukar, seperti tanah, rumah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, dan semua termasuk dalam penjualan pada saat dilepas. Maka itulah dinamakan dengan masku. Syarat yang kedua yaitunya syafi'. Syafi' ini ialah orang-orang yang akan mengambil dan menerima syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, syafi'. Orang yang memberi secara suf'ah ialah partner dalam benda atau barang tersebut. Orang yang membeli secara suf'ah ialah partner dalam benda atau barang tersebut. Yang kedua yaitunya syafi' meminta dengan segera. Maksud dari syafi' meminta dengan segera ini ialah syafi' jika telah mengetahui penjualan, maka ia wajib meminta dengan segera jika hal penjualan tersebut memungkinkan dan wajib untuk mengetahuinya. Kemudian memperlambat permintaan tanpa adanya uzur, maka haknya gugur. Itulah syarat dari syafi' tersebut. Selanjutnya, ibu masuk kepada hikmah suf'ah. Hikmah suf'ah ini ialah Islam mensyariatkan suf'ah yaitu untuk mencegah kemudaratan dan menghindari dari permusuhan. Karena dari hak kepemilikan syafi' dari pembelian orang lain atau pihak orang lain akan dapat mencegah kemungkinan adanya kemudaratan dari orang lain yang baru saja ikut serta. Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa yang maksud dengan mudarat ini ialah kerugian biaya pembagian, resiko adanya pihak baru yang ikut serta dan lainnya. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud dari kemudaratan ini ialah resiko persekutuan. Maka itulah hikmah dari suf'ah tersebut. Baiklah, sepanjang yang ibu jelaskan tadi, siapa yang masih ragu atau yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan kepada ibu? Silahkan. Aidil, pengertian dari suf'ah. Baik, akan ibu jelaskan kembali. As-suf'ah ini ialah berasal dari kata as-safu' yang berarti ad-damu, yaitunya menggabungkan. Karena pada zaman jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah tersebut atau kebun tersebut, maka didatangi oleh tetangga dan sahabat untuk meminta suf'ah dan apa yang telah mereka dijual. Sedangkan suf'ah menurut syarak ialah pemilihan barang suf'ah oleh syafi' sebagai pengganti dari pembeli dan membayar harga barang kepada kepemilikan sesuai dengan nilai yang dibayar oleh pembeli lain. Maka dapat disimpulkan as-safu' ini ialah penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang berserikat dengan paksaan terhadap benda sirkah. Maka itulah dinamakan dengan suf'ah. Paham? Alhamdulillah. Siapa yang masih ragu lagi? Ya, Nanda, silahkan. Rukun syarat-syarat suf'ah dalam Islam yang kedua. Syarat-syarat suf'ah dalam Islam yang kedua tersebut yaitunya syafi'. Di mana syafi' ini ialah orang-orang yang akan mengambil dan menerima syarat dan menerima suf'ah tersebut. Syarat-syaratnya yang pertama orang yang membeli secara suf'ah ialah partner dalam benda atau barang tersebut. Syarat yang kedua yaitunya syafi' meminta dengan segera. Maksudnya ialah syafi' ini jika telah mengetahui penjualan, maka ia wajib meminta dengan segera
Jika hal itu memungkinkan, jika ia telah wajib mengetahuinya, kemudian dia memperlambat permintaan tersebut tanpa adanya uzur, maka haknya gugur. Paham? Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberi kesimpulan kepada Ananda semua. Yang pertama yaitunya suf'ah. Suf'ah ini ialah penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lain supaya dijual kembali kepada pihak yang berserikat dengan paksaan terhadap benda syirkah. Ya, penggabungan secara paksa atas suatu hak yang sudah dijual ke pihak lain supaya dijual kembali ke pihak yang telah berserikat dengan paksaan terhadap benda-benda syirkah. Maka itu dinamakan suf'ah. Rukun dari suf'ah ini ada 3. Yang pertama itu masbu', safi, yaitu yang ketiga masbu' minhu. Masbu' ini ialah benda-benda yang dijadikan barang suf'ah. Safi ini ialah orang yang akan mengambil atau menerima suf'ah tersebut. Yang ketiga, masbu' minhu, yaitu tempat mengambil suf'ah. Selanjutnya, syarat-syarat dari suf'ah dalam Islam. Yang pertama yaitu masbu'. Masbu' ini yaitu benda yang dijadikan barang suf'ah. Benda-benda yang dijadikan barang suf'ah. Selanjutnya, safi', yaitu orang yang akan mengambil dan menerima dari suf'ah tersebut. Ya. Selanjutnya, Ibu masuk kepada hikmah suf'ah. Hikmah suf'ah ini ialah Islam telah mensyariatkan suf'ah ini untuk mencegah dari kemudaratan dan menghindari dari permusuhan. Maka itulah yang dinamakan dengan hikmah suf'ah. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, kalau ada ibu salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.